Halo, selamat malam teman-teman classmate semua. Apa kabarnya? Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf tadi agak ada kesalahan teknis untuk tayangan kami dan mudah-mudahan kali ini bisa hadir di sini. Kami teman-teman kelas bersama kembali menghadirkan sebuah sesi sharing bersama tentunya narasumber yang kompeten dan narasumber yang di sini mungkin agak berbeda nih dari yang biasanya dari yang kemarin-kemarin mungkin lebih cenderung ke bentuk pendidikan, orang-orang yang mungkin lebih cenderung ke misalnya penulisan karya ilmiah atau hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Namun kali ini kita akan coba berbagi dengan teman-teman uh, sebuah topik yang mungkin dekat sekali dengan kita karena kita mungkin sehari-hari bergumul dengan HP, bergumul dengan foto dan teman-teman kali ini kita akan ngobrolin tentang upgrade kualitas foto di media sosial. Bisa nih, keren kan? Jadi update di sini lebih ke apa ya? Mungkin ada settingnya, ada lightingnya, ada hal-hal yang mungkin kita akan gali, kita akan bahas. Oke, teman-teman classmates, saya bacakan dulu beberapa hal penting untuk kita ketahui bersama bahwa kelas bersama merupakan kelas untuk para pembelajar long life learning dan kelas bersama merupakan uh, penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Kelas bersama merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu, tidak hanya membaca koleksi yang ada, namun juga memberikan ruang untuk belajar. Baik, teman-teman, akan saya sedikit bacakan nih bocoran CV tamu kita yang saya pikir tamu yang benar-benar kompeten. Jadi udah dari tahun 2004, beliau ini sudah menekuni bidangnya, yaitu bidang tentang fotografi. Karena lagi ngetren nih orang pengen foto yang keren-keren, pengen foto yang benar-benar bisa menonjolkan aura-aura dirinya yang tampan dan cantik. Namun tentunya ada beberapa hal yang mungkin akan kita gali sedikit dari namanya Mas Noveldi Pramwesmara. Keren ya Mas Novaldi. Jadi Mas Novaldi ini saat ini beliau adalah seorang dosen di namanya di SD. Beliau adalah seorang dosen di Vocational Program for Disabilities Sekolah Cita Buana dan juga dosen di Politeknik Fast and International Program SSR Jakarta. Banyak sekali bentuk-bentuk kerja-kerja atau karya-karya beliau yang profesional dan aktivitas lain. Di tahun 2017 beliau Mas Novaldi attended Marvelous Annual Conference. 2009 di Visual Communication Consultant for Lab Project. Kemudian di 2019 juga beliau attended UMN, Universitas Multimedia Nusantara, model pembelajaran untuk UNC, sebuah seminar. 2009 juga tahun kemarin beliau menjadi media koordinator dalam program Hutan Itu Indonesia. Kemudian 2019 juga beliau menemukan brand Inc. Beberapa achievement beliau banyak sekali nih, ini ada beberapa yang saya bacakan ya. Tahun 2006 rank 5 photographer of the year 2006, Popular Photography and Imaging Magazine di New York, USA, kan keren. Kemudian runner up Foto Multi Arta Field the Speed Competitions 2009, 30 Best Writing Competition Western Digital Indonesia. Fokus skill atau expertise beliau adalah fotografi sinema, digital atau brand strategy, community, pop culture, and graphic and content creations. Pendidikan beliau S1 beliau di software engineering di Universitas Bina Nusantara dan terakhir baru hampir lulus katanya di program Master of Communication di program postgraduate di University of Pelita Harapan. Oke, teman-teman kita lihat, kita akan
menyaksikan atau sama-sama berbagi bersama orang yang kompeten di bidangnya. Dan kita langsung panggil saja ke stream kita. Mas Faldi, apa kabar? Selamat malam. Hai, selamat malam semuanya. Nah, apa kabar Mas Faldi, sehat? Alhamdulillah baik-baik, Mas. Alhamdulillah. Oke Mas Faldi nih, kita teman-teman nih sekarang nih sedang gandrung-gandrungnya mungkin apalagi orang-orang anak-anak muda ya tentang fotografi nih Mas. Banyak Hmm, sekali ya foto yang sekarang mungkin kayak Instagram atau mungkin ada Facebook. Orang tuh senang berbagi gitu loh Mas. Mungkin ada yes, nggak betul sih banget. Mas, ada hal-hal yang mungkin kita luput dari pandangan kita. Jadi mungkin foto tidak sekedar cantik. Foto itu harus seperti apa sih Mas biar menunjukkan misalnya identitas kita, kita sebagai orang yang mungkin akademis. Apa sih yang bisa menambah kita untuk kesan kita gitu Mas? Mas kan jago Iya, iya. branding juga nih Mas. Monggo Mas, mungkin share sedikit aja Mas. Iya, jadi memang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak soal gimana sih cara naikin kualitas di sosial media ya. Ini kita ngomongin sosial medianya pun juga juga umum banget ya. Mereka mau pakai Instagram, Facebook, atau bahkan di apa namanya di online shop yang mereka masing-masing. Terserah pokoknya. Tapi intinya uh, banyak cara untuk sosial media kita jadi lebih nyaman dan lebih mantap lah dinikmatin sama orang-orang banyak. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Jadi orang main main upload aja, main upload aja, main upload aja. Hmm, Esensi dari kita hadir di sosial medianya itu jadi lupa gitu. Nanti kita oh bahas gitu banyak Mas. deh. Wah Hmm. keren nih. Jadi teman-teman classmates sini nggak sabar nih tentunya nih. Ini teman-teman classmate banyak loh Mas yang sudah hadir menyimak hari ini. Kita punya Wow. Ibu, wow dari Nurafni, dari Nurafni Ibu dari SLBN PD Jaya Aceh. Oh Mas, di Wow. Aceh masih Halo Bu sekarang Nurni. berarti masih cukup siang di sana ya. Kemudian ada Bapak Ria Kencana dari Pekanbaru. Ini dari Blitar juga hadir Mas, Ibu Rohmah Wow. Maulina. Ini Iya, kemudian ini dari kita Sabang sampai Merauke banget ya. iya dari Cilegon Ibu Muslina, dari Sibolga Sumatera Utara ya Mas, Wah, Mas oke awal oke. dari Munte. Wow, keren Mas ya. Dari Pacitan, terima kasih yang sudah hadir Ibu Nur Rohmah, Kabin hadir, Kabin nggak tahu dari mana Mas, mungkin Mas pernah tahu? Oh ini apa, teman kampus saya nih Mas, Sugeng Oh Imam gitu, Primbon. Mas Sugeng. Iya, Oh, berarti Mas selamat hadir Sugeng, Mas. apa Ya, kabar? alhamdulillah bisa hadir nih Mas. Orang Oke, Semarang tuh. Ibu orang Semarang. Ibu Kris Kusrini dari Trenggalek, kemudian Waduh, dari Malang juga hadir. Oke, jadi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ini ada yang terjauh lagi, Mas, dari NTT. NTT berarti oke. udah cukup malam ya, Mas Franciscus Afra. Jadi nanti teman-teman ini akan menyaksikan dan mudah-mudahan teman-teman bisa nanti bertanya ya. Saya pikir punya Mhm, pertanyaan yang penting. Nanti ketika pas pemaparan teman-teman langsung bertanya di kolom YouTube-nya di sebelah yes. kanan nanti langsung bertanya aja. Nanti kita akan jawab atau kita akan diskusikan bersama-sama setelah nanti ada paparan sedikit dari Mas Faldi. Oke Mas, Mhm, bisa Mas mulai nanti kita akan sajikan pemaparan Mas, monggo. oke, selamat malam semuanya sekali lagi, salam-salam dari mulai Sabang sampai Merauke. Thank you banget udah ada hadir hari ini, dan thank you juga untuk teman-teman di kelas bersama udah memberikan waktu buat saya. Hari ini kita akan ngobrol tentang foto dan media sosial. Nah ini saya akan membawakan sedikit eh, ya presentasi kali ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna apa yang saya bawakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung kita tanya jawab di sini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Mas Giri, apa sudah bisa kelihatan nih ininya? Oke, sip, mantap. Oke, apa sih yang kita selalu cari kalau kita ngomongin foto yang ada di media sosial? Pasti kan yang paling dasar atau paling basic adalah gimana sih caranya supaya keren, gimana sih supaya bisa kelihatan profesional. Saya pengen seperti dia, saya pengen seperti si A, si B, si C. Nah,
hari ini kita eh, ngobrol-ngobrol soal itu. Yang pertama, saya pengen ngajak menelaah sedikit kenapa harus upgrade. Jadi yang pertama itu adalah eh, problem yang saya sering banget dengar dari teman-teman sekalian adalah media sosial itu banyak tantangannya. Eh, terus bisa bisa dapat apa yang mereka mau, tapi soal gambar itu nggak kena lah ibaratnya gitu. Jadi misalkan gini, Mas saya follower udah banyak, Mas saya udah punya ini, saya udah punya itu, saya subscriber juga udah banyak segala macam, tapi foto-fotonya kurang maksimal. Saya harus ngapain? Jadi poin yang pertama itu adalah teman-teman bingung, saya mau ngapain ya? Gimana caranya supaya saya bisa dapat foto yang lebih bagus? Kemudian yang kedua, menanggapi poin yang pertama tadi, ketika foto saya itu buram, jelek, kurang menggugah, atau orang jadi nggak tertarik buat ngeklik, bener nggak sih itu salah alatnya? Kemudian yang terakhir nih, itu adalah akibat dari dua hal. Yang pertama adalah karena kita terpaku sama akun-akun yang sudah berhasil atau sudah terkenal, kita jadi takut gitu loh. Aduh, dia fotonya bagus banget ya, gimana caranya saya supaya bisa sampai kayak dia, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, jadinya malah kita stuck gitu. Media sosial kita nggak berkembang, kita nggak ada usaha buat ngembangin lagi menjadi lebih baik. Nah, yang teman-teman harus tahu adalah bahwa semua yang berbau visual itu penting. Saya selalu menekankan ini ke teman-teman ketika sharing, entah di kelas-kelas sebelumnya atau mungkin mahasiswa-mahasiswa saya, ada yang nonton acara ini pasti mereka hafal banget. Saya selalu menekankan poin visual. Visual itu selalu penting. Ada 3 hal yang saya selalu tekankan um, berhubungan dengan visual ini. Yang pertama adalah melekat di otak. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, segala bentuk visual itu mudah sekali direkam oleh otak kita. Jadi sangat memorable dan orang tuh nggak gampang kelupa kalau kita memberikan atau menghadirkan sesuatu yang bentuknya visual. Yang kedua, visual itu adalah alat bantu terbaik. Misalkan teman-teman punya online shop, teman-teman punya showroom atau mau bikin display sendiri, maka bentuk visual itu adalah alat bantu yang paling baik supaya uh, proses penjualan atau proses pengantaran informasi tersebut itu berhasil. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling banyak dicari sama orang, visual itu adalah kunci utama ketika kita uh, ingin membuat ciri estetik yang terbaik. Jadi kalau mau Instagramnya bagus, kalau mau Facebooknya bagus, ya tonjolkanlah sisi visual tersebut. Ini banyak yang sering lupa nih orang-orang. Nah, tadi pada nanya ini, terus saya mesti ngapain dulu pertama kali? Saya mengajak teman-teman untuk membersihkan lensa kamera apa smartphone teman-teman. Kenapa saya mengajak ini? Karena sering kali saya ketemu problem-problem di lapangan ketika teman-teman banyak yang nanya, Mas kenapa sih smartphone saya hasil fotonya bagus padahal saya udah beli smartphone yang paling mahal yang katanya kameranya bagus banget. Ternyata lensa yang ada di kamera mereka atau yang di smartphone mereka itu penuh dengan sidik jari. Itu udah nggak bisa disembuhin lagi kecuali teman-teman uh, apa ya, sadar lah ibaratnya, selalu ingat sebelum memotret, bersihin dulu bagian lensanya. Jadi cap-cap tangan, bekas minyak apa segala macam kotoran kita bersihin dulu. Kalau ini nggak bisa atau kelupaan, jangan harap deh dapet foto yang bagus. Oke. Okay. Nah, ini juga nih pasti mahasiswa-mahasiswa saya pada pada inget nih. Ini teman-teman yang baru sekali ketemu sama saya bisa mengambil esensi yang paling menurut saya ya, ini nomor satu, yaitu manfaatkan sumber cahaya apapun. Jadi kita diajak untuk berteman selalu sama sumber cahaya. Dari mulai matahari, lampu rumahan, api unggun, senter, apapun pokoknya. Percuma kita punya
apa ya, gear atau peralatan fotografi yang bagus banget, tapi ternyata ruangan tempat kita motret itu gelap. Oh ya, ini sebelum saya lupa, apapun yang saya bawakan hari ini itu berlaku untuk smartphone dan juga untuk kamera digital. Jadi teman-teman jangan khawatir, oh saya nggak punya kamera digital, saya nggak punya DSLR, saya nggak punya mirrorless, no worries. Pakai smartphone juga bisa. eh Smartphone sekarang udah keren-keren banget. Nanti ada beberapa foto yang saya bawakan itu eh, menggunakan fotonya pakai smartphone juga. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, yang di sebelah kanan itu apa, yang sebelah kiri apa. Nah, sebelah kanan itu adalah dudukan lampu. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada lampu LED yang biasanya kita pakai untuk perumahan. Nah, ini udah banyak dijual di online shop, tinggal dicari, gampang banget nyarinya, dan ini sangat berguna banget untuk mengadakan pemotretan jenis apapun. Mau itu selfie, kayak mau itu foto produk, kayak mau itu foto orang, this is very usable dan sangat terjangkau. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah flash dari smartphone yang lain. Nanti kalau teman-teman tanya kenapa mesti smartphone lain, karena kan smartphone yang satu kan kita lagi pakai. Usahakan minta tolong teman, nyalain dong senternya smartphone lo, gue mau motret nih. Nanti saya ajarin gimana caranya supaya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, yang berikutnya, uh, sering-sering lihat referensi. Karena buat saya, belajar itu nggak pernah ada habisnya. Jadi, kalau ditanyain, Mas Faldi punya idola nggak? Ada. Banyak banget sebetulnya. Jadi, untuk yang di luar, saya senang banget foto-fotonya si Z-Motion ini, Zhang Jina, sama Jean Monjani. Ini dia fotografer di Swiss. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa saya suka sama dia. Kemudian kalau yang lokal, saya senang banget sama Mas Roy Genggam. Selamat malam Mas Roy, kalau nonton. Apa kabar nih, udah lama gak ketemu. Uh, Karya-karyanya beliau itu fantastis banget. Saya banyak terinspirasi dari beliau. Terus warna-warnanya juga oke, tajam. Terus yang pasti saya suka banget sama stylenya Mas Roy. Kemudian yang kedua adalah Mas Turida Wijaya. Ini sahabat saya sendiri. Dia banyak sekali ngajarin saya teknik-teknik, terutama teknik strobis, yaitu flash yang off-show yang pakai remote. Jadi sama persis kayak Mas Roy Genggam, Mas Turida Wijaya ini foto-fotonya itu lightingnya ciamik banget deh. Saya banyak banget juga belajar dari dia soal itu. Nah, kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk banyak melihat referensi? Karena begini, dalam membangun sebuah image itu kita butuh melihat image yang lain. Uh, Kita harus menyuntikkan diri kita supaya kita punya target ke sana. Terus nanti tiba-tiba ada yang tanya-tanya gitu, loh, tapi itu kan jauh banget ya, mereka fotografer profesional. No, jangan pernah berpikiran seperti itu, karena kreasi itu tidak pernah dibataskan oleh sebuah status profesional apa tidak. Jadi yang teman-teman harus lakukan ketika mencari referensi itu adalah carilah bentuk atau visual yang teman-teman suka, kemudian coba implementasi ke karya-karya kita. Entah itu cuma sekedar selfie sama anak kita, sama teman kita, sama pacar kita, atau bahkan sebuah job-joban mungkin yang mungkin bisa jadi ladang pencarian teman-teman. Yang pasti referensi itu sangat penting untuk apa ya? Mungkin menyerap tanpa menjiplak. Ingat ya, tolong dibedakan, ini bukan menjiplak, tapi adalah menyerap. Supaya kita bisa tahu, oh yang saya suka seperti ini. Terus kemudian ngapain? Yang kita harus lakukan adalah membuat style kita sendiri.
Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram saya apa di karya saya yang lain, kenapa saya bilang kita bisa menciptakan style kita sendiri. Alasannya kenapa kita harus menciptakan style kita sendiri. Nah, ini ada di sini. Banyak yang nggak tahu mengenai tentang digital presence. Jadi kalau orang-orang itu merasa bahwa hidupnya sehari-hari itu sudah di smartphone-nya, entah itu cuman sekedar nonton YouTube atau main Instagram, sebetulnya Anda sudah membuat rumah yang baru untuk Anda, yaitu sosial media Anda salah satunya. Sebetulnya digital presence itu banyak ya, ada web, ada sosial media, ada pemberitaan, bahkan rumah kita, lokasi kita yang muncul di peta karena kita pernah nandain itu sebenarnya sudah jadi digital presence kita. Uh, Kenapa sekali lagi teman-teman harus tahu mengenai digital presence? Karena mau nggak mau ketika teman-teman sudah hadir di Instagram aja atau di Facebook aja, teman-teman sudah punya digital presence dan itu bisa dicari orang. Makanya saya tulis di situ. Sudah pernah belum search nama kita di search engine? Anda akan lumayan terkejut ketika mengetahui bahwa wow, itu acara kapan ya? Itu saya pas di mana ya? Karena sudah tercatat di search engine, kita pernah hadir di mana aja dan kita punya apa aja di dunia maya. Gunanya apa dong kita punya atau kita sadar akan digital presence? Nah, ada 3 poin nih. Yang pertama adalah mudah dicari orang. Ayo teman-teman yang rasa punya bisnis online pasti sadar kan, gimana caranya supaya gue gampang dicari sama orang. Itulah Anda harus sadar bahwa kita punya loh digital presence ini. Terus yang kedua adalah menarik atensi orang lebih terarah terhadap keberadaan kita. Nah, berapa banyak orang yang punya bisnis tas, berapa banyak orang yang jualan sate, berapa banyak orang yang punya jasa just tip. Gimana caranya dari ribuan produk sejenis atau dagangan sejenis, orang bisa fokus sama kita. Itulah di mana kita harus meningkatkan nilai visual kita supaya kita bisa kelihatan berbeda sama orang lain. Itulah poin yang ketiga, membuat diferensiasi diri di antara kita yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, fotografer itu udah banyak, yang jualan sate sudah banyak, yang jualan tas sudah banyak, yang punya jasa just tip sudah banyak. Jadi, please, jangan pernah main-main sama digital presence kita. Kalau teman-teman pernah ngerasa bahwa pernah marah-marah di Instagram, pernah marah-marah di Twitter, pernah marah-marah di Facebook, orang akan ketemu tuh. Jangan sampai kecoreng lah cuman gara-gara kita pernah melakukan hal-hal yang harusnya nggak pernah muncul di sosial media. Lebih baik kita meningkatkan visual kita di sosial media sehingga orang-orang ketika search kita itu langsung banyak banget reference yang baik-baik ya dari kita. Oke, kalau teman-teman sudah jelas, nanti teman-teman bisa nikmatin apa yang akan saya sajikan berikut ini. Kita case study dulu yuk. Nah, case study yang pertama. Kenapa saya sengaja namain ini adalah gorengan Mas Bro. Sebetulnya ini nggak ada. Ini adalah asal-asalan. Nah, ini saya kebetulan waktu itu pernah bergabung di sebuah klub fotografi di kantor saya dan setiap sesinya kita ngumpul-ngumpul itu pasti ada bos saya yang selalu beli gorengan. Kemudian ada yang nanya waktu itu, Mas, gorengan kayak gini bisa nggak sih naik kelas? Akhirnya di pertemuan yang itu saya kasih tahu ke mereka bahwa saya bisa bantu gorengan ini yang asal-asalan yang beli di abang-abang yang kita bahkan nggak kenal bentuknya atau apa.
untuk menjadi very very Instagramable, dan kalau perlu bisa ditingkatkan menjadi dagangan bisnis. So, jadi di case study yang pertama ini, Anda bisa lihat penyajiannya jadi sangat profesional banget. Padahal ini kita tidak pernah siapin apa-apa pada saat kita memotret ini. Dan yes, ini modalnya cuman kamera, mau kamera DSLR bisa, mau kamera HP juga bisa. Dan yang saya bilang tadi, dibantu oleh flash yang ada di smartphone teman kita. Jadi ini saya minta 2 orang teman saya untuk uh, menyalakan flashnya dan menaruh di sisi kanan, dan yang di belakang juga saya nyalain kira-kira 45 derajat dari atas. Dan kita bisa lihat sama-sama hasilnya itu sangat luar biasa. Hanya semata-mata modalnya adalah 2 smartphone punya teman kita dan gorengan yang ada di meja. Ini pada saat hasilnya muncul, teman-teman yang waktu itu ikut klub dan belajar bareng pun juga pada terheran-heran ya, gimana caranya nih bisa seprofesional ini hasilnya. Ya tadi itu, karena kita terbiasa untuk berteman dengan cahaya, maka kita bisa tahu bahwa oh iya ini taruhnya di sini, taruhnya di sini. Ini cukup sederhana banget. Untuk settingan seperti ini, teman-teman bisa lihat di sisi sebelah sini ada berkas cahaya, itu berarti si flash smartphone ditaruh di sisi sebelah kanan kira-kira jam 3, kemudian dari belakang juga ada satu agak ke atas kira-kira jam 11. That's it, udah itu aja. Nanti kalau teman-teman penasaran boleh dicoba sendiri nanti. Jadi ya menaikkan kelas lah nih supaya gorengan ini kelihatan jadi barang-barang atau makanan kelas 5 lah pokoknya lah ini. Nah, ini adalah case tadi yang kedua. Pasti banyak deh yang, Mas saya pengen jual mobil saya, saya pengen jual motor saya gitu. Nah ini saya kadang-kadang saya berapa kali share ke mahasiswa saya juga. Saya seneng cerita di balik ini karena sebetulnya beberapa rekan saya suka ngomong ke saya bahwa lo tuh kadang-kadang suka gila ya kalau bikin foto barang yang lo mau jual itu kelewat niat, bahkan kadang-kadang lebih bagus daripada uh, foto aslinya gitu. Ya nggak apa-apa dong, yang penting kita maksimal kok. Nah, ini kebetulan pas saya lagi pengen jual mobil saya, terus saya foto-foto, toto hasilnya bagus gitu. Dan akhirnya tekniknya saya ulangin terus untuk beberapa mobil, ternyata wow banget hasilnya. Poin pertama dari sini adalah waktu. Please kalau memotret mobil itu di golden hour aja, which is sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi, atau sore hari kira-kira jam setengah 4, jam 4-an sampai menjelang maghrib. Jangan di luar waktu itu ya, karena kalau terlalu siang cahayanya juga nggak bagus, jatuhnya cahaya ke mobil itu jadi apa? Jadi flat banget dan terlalu silau kadang-kadang, dan bayangannya itu akan menelan detail-detail yang ada di sekitarnya, yang kebetulan bagian mobil tidak kena cahaya itu akan jadi gelap banget. Jadi saran saya, mendingan kalau mau motret mobil atau motor yang mau dijual, taruh di luar, terus kemudian pasin aja waktunya sama jam-jam golden hour yang saya bilang tadi. Oke, yang kedua, ini pasti banyak yang bertanya-tanya, saya gimana caranya buat buat tahu harus ngambil dari mana. Tadi, point reference. Jadi saya banyak sekali ngelihat atau baca-baca majalah atau e-magazine mobil-mobil yang difoto oleh para jurnalis. Dan saya tiru dari situ, oh mereka kalau motret dari sini, oh mereka kalau motret angle-nya kayak begini, apa aja yang mesti difoto, ambil dari sini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak pernah kehabisan ide buat motret mobil atau motor. Silahkan dicari sendiri, banyak banget di internet kalau mau nyari reference mobil-mobil yang difoto cakep-cakep banget sama para jurnalis.
Itu kita bisa contek angle-angle yang mereka pakai. Nah, case tadi yang ketiga adalah Instagram akun saya sendiri. Kenapa saya kasih ini sebagai case study? Karena teman-teman pasti ada yang berpikir bahwa kalau di luar bisnis gimana Mas? Saya pengen pengen Instagram pribadi saya bisa cakep, bisa keren apa segala macam. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah membangun sebuah ciri khas bahwa kita harus punya ciri khas tersendiri gitu. Saya tadi bilang saya suka foto-fotonya si Zhang Jina, terus Monzani, terus Mas Roy Genggam dan Mas Turida Wijaya. Itu saya hanya mengambil esensi-esensi part of them yang saya suka, kemudian saya kembangin sendiri dengan style-style saya. Kalau teman-teman bisa lihat, rata-rata foto-foto yang saya upload di Instagram itu kelihatan sangat kontras, kemudian warna-warnanya itu cukup menonjol ya. Jadi saya suka sama warna-warna cerah seperti ini, sehingga uh, pada saat orang nyampe ke timeline ke halaman muka Instagram saya, itu orang-orang langsung, oh kok fotonya menarik-menarik ya gitu. Karena itu salah satu cara supaya orang bisa interest sama sama Instagram feeds kita. Terus yang kedua adalah saya suka banget foto bareng-bareng, entah itu sama keluarga saya atau sama teman-teman saya. Nah, kalau kalau dilihat di situ saya nggak melupakan poin-poin yang tadi saya munculkan sebagai ciri khas saya, yaitu very contrasty and color-nya tuh pop. Nah, ini apa, saya foto sama anak saya, sama teman-teman kerja saya, sama istri saya, sama teman-teman komunitas. Itu semua yang saya ambil pasti saya hadirkan secara kontrasti dan color pop. Mas, kalau misalkan kebetulan saya nggak punya material yang seperti itu gimana? Kan ada yang namanya eh, foto editor. Nah, teman-teman yang mungkin sudah pasti sama smartphone segala macam, banyak sekali foto editor yang beredar di apa di jagat mobile ya. Mungkin bisa 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 pakai Snapseed, bisa pakai VSCO, bisa mungkin ada grupnya Adobe juga, mereka juga punya. Cuman uh, saya nggak pernah menganjurkan teman-teman harus pakai apps ini, harus pakai apps ini. Enggak, silahkan uh, cari yang paling enak buat teman-teman mengolah sehingga bisa uh, bisa dikuasai dengan baik lah ibaratnya gitu. Nanti dari situ teman-teman bisa mencoba-coba, oh ini ciri khas saya ini kayak gini, uh, soft atau mungkin low saturation apa gimana gitu. Silahkan dicari aja. Nanti jangan lupa untuk menyeragamkan dan memberikan ciri khas tersendiri untuk feeds-nya media sosial teman-teman. Terus kalau teman-teman perhatiin, nanti kalau teman-teman lihat di Instagram feed saya sengaja membuat triple post seperti ini sebagai indikator saya supaya postingan saya itu rapi. Bisa dilihat ketika saya ngepost acara ini, postingan acara ini, saya menambahkan 2 post lagi sebagai penyeimbang atau balancer supaya feed saya itu ketika orang scroll down ke bawah itu bisa terlihat seragam lagi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini saya ada yang triple post ini, setiap berapa kali post saya selalu menyediakan satu triple post seperti ini supaya pada saat saya mau ngepost lagi itu dia rapi lagi. Nah, ini sengaja yang khusus buat acara ini saya memberikan 2 ekstra postingan selain yang post yang dari kelas bersama supaya apa? Supaya bisa rapi-rapi dan sekaligus saya bisa memberikan informasi ekstra. Yang satu adalah kita mau ngebahas apa hari ini, yang kedua itu adalah reminder bahwa nanti malam loh acaranya. Jadi sebetulnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Silahkan dipelajari
reference lain yang teman-teman bisa lihat. Nanti kalau mau nanya sama saya juga boleh gimana caranya supaya bisa dapat feeds yang enak. Nah, oke. Sebagai penutup, sebelum kita ngobrol-ngobrol di Q&A nanti, tantangan terbesar buat ngebangun visual kita di sosial media adalah teman-teman sebenarnya nggak perlu invest terlalu banyak di peralatan, investlah di skill. Kalau saya bilang tadi, lihat reference, latihan, lihat reference, latihan, lihat reference, latihan, hingga pada suatu titik teman-teman secara tidak sadar akan membuat atau membangun ciri khas kegueannya, kesayaannya sendiri nanti. Jadi teman-teman itu punya feeds yang sangat khas sehingga orang-orang ketika cuman sekilas ngelihat aja, itu pasti Instagramnya si A deh, itu pasti Instagramnya si C deh. Which is menekankan poin yang kedua, yaitu kita punya ciri khas karena kita sudah berhasil ngebangun style kita sendiri. Kemudian tadi karena kita punya ciri khas, orang-orang akan lebih cepat untuk menemukan kita. Kita sering post postingan yang bagus, orang-orang akan kebantu untuk mempermudah mencari kita. Kemudian poin yang terakhir, seperti yang saya bilang tadi, karena digital presence kita itu sudah ada di mana-mana, please jangan ngebuang waktu untuk mencoreng track record kita sendiri di dunia maya. Karena nanti teman-teman mau bikin yang bagus-bagus, tiba-tiba ketemu satu aja yang postingan yang kurang menyenangkan, ya susah sekali ya untuk menghapus itu. Apalagi kalau di Google tiba-tiba ketemu itu karena mungkin pernah kejadian yang kurang mengenakan, sayang banget kan. Jadi kalau menurut saya lebih baik teman-teman ngembangin diri deh buat mempercantik sosial media ya teman-teman dibandingkan harus marah-marah di sosial media. Mungkin share saya segitu dulu. Mungkin Mas Giri mau ngebuka Q&A-nya. Kalau dari saya sudah selesai presentasinya. Baik, terima kasih Mas Faldi. Menarik banget nih teman-teman classmate semua sharing tadi Mas Faldi tentang apa sih sebenarnya seluk-beluk, kemudian tips dan trik dan juga yang penting apa ya skill tadi ya Mas ya untuk bisa menciptakan sebuah momen yang diabadikan ya Mas. Orang-orang bilang kan Ya, foto itu mengabadikan sebuah momen yang mungkin berkata lebih dari 1000 bahasa gitu ya Mas ya. Jadi ya, benar-benar ya kalau Mas Waldi tadi bilang malah dalam hal ini bisa mengupgrade sebuah image, iya, sebuah citra menjadi lebih baik. Tadi kayak menarik yang gorengan tadi ya Mas ya. Itu kalau yes, dijual 10.000 mungkin bisa laku Mas ya. Satu iya. tapi Itu makanya tadi saya tulis harganya uh, itu sebenarnya bukan harga harga benerannya Mas, cuman it's doable gitu. Ketika kita bisa iya menyajikan banget banget Mas. produk kayak gitu yang dijual di abang-abang, Hmm, terus tampilannya bisa hotel bintang 5 kayak gitu kan, iya ya who tinggal knows lah. dikasih. Iya di buffet di bintang 5 itu udah oke lah 10.000 nggak Iya, apa-apa gitu kan. iya, Padahal ngambil dari depan hotel kan kita nggak pernah tahu iya. Mas. Oke, Mas Faldi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boleh, boleh. Yuk classmate. kita diskusi yuk. Ya, ya, jadi teman-teman, monggo silakan yang mau bertanya untuk Mas Faldi nanti bisa langsung di kolom komen ya. Nanti kita tayangkan pertanyaannya biar Mas Faldi bisa lihat. Ini dari pertama pertanyaan dari Ibu Ratih Ratna, perpaduan warna apa yang merupakan hal penting dalam kualitas foto, Mas? Oke. Adakah perpaduan tertentu? Monggo, Mas. Nah, ini apa, saya terima kasih, Bu, udah mau nanya nih. Saya nggak mau terlalu teknikal banget nanti karena ini bukan, bukan apa ya, bukan mata kuliah ya, bukan mata kuliah DKV. Tapi kalau ditanyain apakah bisa kita mempelajari kombinasi warna, perpaduan warna gitu, bisa banget Bu. Tinggal dicari apa yang namanya warna komplementer, apa warna yang sesuai, warna yang berseberangan, itu bisa disambung-sambungkan. Contohnya ini, ketika kita memotret baju atau orang
yang secara dominan berwarna kuning, misalkan topinya kuning, terus kaosnya kuning, jam tangannya kuning, kita bisa mencari background atau surroundingsnya yang berwarna biru karena kuning dan biru itu sangat cocok untuk dipadu-padankan. Kemudian ada merah dengan hijau, terus habis itu ada orange dan ungu, itu bisa kita padu-padankan. Dan mungkin ada yang apa ya profesinya di bidang fashion pasti masih ingat bahwa hitam dan putih itu adalah warna yang sangat fleksibel, bisa masuk mana aja. Jadi kalau teman-teman bingung, waduh saya nggak tahu nih backgroundnya mesti pakai warna apa, carilah background warna hitam atau enggak warna putih. Jadi silahkan dipadu-padan seperti itu, tidak ada rules yang terlalu berat supaya ini harus bener nih, ini harus warna ini nih, nggak ada. Cuman kalau teman-teman mau cari reference ada, silahkan cari Hmm. warna-warna komplementer, warna-warna yang cocok, warna-warna yang berseberangan di googling, wah itu keluar banyak banget itu. Oke, berarti tetap ya Mas, kita harus benar-benar tahu tadi komplementer ya. Jangan Iya, sampai malah nanti lo kok fotonya kayak kurang srek gitu ya. Dan ini iya, mungkin butuh tadi ya Mas ya, jam terbang, skill yang dilatih terus ya Mas, karena iya, mau nggak mau. latihan latihan terus Hmm, mas. hmm, hmm. Karena saya pikir tadi benar tadi yang Mas bilang kalau kita mengandalkan gear saja, beli mahal-mahal kamera, Kita nggak bisa tapi pakainya ternyata gitu. iya ternyata fotonya gitu-gitu aja walaupun belajar otodidak sendiri, tapi ternyata yes, nggak konsisten juga kali Mas ya. Kadang kita Hmm, iya seneng nih seminggu, sebulan terus off. Jadi mungkin butuh konsistensi juga ya Mas ya. iya, betul. Oke, menarik. Oke, berikutnya nih Mas, ada pertanyaan dari teman kita, Mas Franciscus. Apakah dalam upgrade kualitas foto di medsos kita juga butuh aplikasi? Tadi sudah sedikit disinggung ya Mas ya. Iya, betul. Aplikasi edit foto apa saja yang dipertimbangkan qualified? Terima kasih Bapak. Monggo Mas. Oke, jadi gini, eee, tadi saya juga sempat lihat di kolom komen ada yang nanyain, edit foto itu, bisa di smartphone aja atau harus di komputer? Saya, eee, apa namanya, eee, sekaligus nih ya jawabnya ya. Jadi, namanya dunia, mobile atau, smartphone, itu kan yang dikejar adalah kepraktisan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau nggak punya komputer canggih di rumah, silahkan edit di smartphone aja. Banyak yang sangat capable untuk, kita pergunakan dalam rangka mengedit foto ya. Tadi saya sudah pernah sebutkan ada VSCO, ada Snapseed, ada Adobe Series juga. Banyak banget ya sebetulnya. Saya sampai nggak hafal tuh. Saya pernah nyobain satu-satu sampai akhirnya bingung sendiri. Akhirnya at the end saya hanya memilih satu, yaitu Snapseed. Kenapa? Karena di Snapseed saya sudah terbiasa sama toolsnya. Ingat ya, terbiasa sama toolsnya. Karena saya latihan. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan aplikasi lain, silahkan diperdalam lagi supaya teman-teman menguasai point by point, feature by feature yang ada di smartphone tersebut. Uh, yang kedua adalah carilah aplikasi yang tidak mengurangi kualitas atau ukuran dari foto aslinya. Kenapa saya milih Snapseed? Karena setelah saya coba, ketika saya selesai ngedit, hasilnya itu resolusi point by pointnya itu tidak berkurang. Artinya dia tidak berusaha untuk mengecilkan size-nya. Kemudian yang ketiga adalah lihat konsistensi dari perkembangan apps tersebut. Kalau kita lihat bahwa seharusnya nih apps ini punya potensi yang luar biasa nih, tapi kenapa dia nggak upgrade ya, nggak ada perkembangan selanjutnya ya? Mungkin teman-teman harus berpikir bahwa ini kayaknya saatnya saya untuk berpindah ke aplikasi yang lain. Jadi saya akan menggarisbawahi poin-poin yang tadi saya sudah bawakan di sebelumnya, bahwa please latihan, membiasakan diri, latihan terus aja. Itu termasuk pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut. Jadi bisa aja aplikasinya sangat sederhana, tapi karena kita menguasai, hasil outputnya pun
akan maksimal. Itu sih. Oke, menarik ya Mas ya. Jadi memang harus butuh konsistensi, apalagi Ya, pilihan apa editor, aplikasi editor banyak apa banget ya. foto banyak banget, dan Banyak memang banget. saya juga jatuh hati juga akhirnya pada Snapseed aja sih Mas satu. Dulu Iya. pernah pakai macam-macam, tapi Mudah kan akhirnya ya Mas? udah mudah banget sih sebenarnya. Lama-lama terbiasa dan karena Iya, kita sudah terbiasa tersebut, jadinya kita iya, menguasai outputnya betul jadi Mas. tambah maksimal Betul, ya. ya. Kelihatan. Jadi mungkin Iya, di Snapseed juga dia karena Google mungkin diupdate terus sih Mas. Jadi oke lah. iya, Rel apa dia reliable gitu, ya bisa iya. dipercaya karena dia besar ya Mas ya. Dan menarik sih. Mhm, Pertanyaan sebenarnya mirip-mirip dengan Mas Pak Wawan ya, iya. Setiawan. Ya, mirip. Tapi mungkin di sini apakah di sini bedanya adalah antara komputer ataukah smartphone untuk hasil optimal, Mas? Mas Oke, sarankan mana nih, Mas Aldi nih, kira-kira nih? oke. Buat teman-teman yang mungkin memaintain Instagram atau Facebooknya atau apapun lah, lebih kepada keperluannya pribadi nih, misalkan akun saya atau akun kucing saya, atau ada loh tuh orang yang punya akun kucing terus habis itu dimaksimalin banget sama dia. Itu ada. Untuk personal account, saya lebih menyarankan kesaran yang tadi, yaitu fokus aja di smartphone. Karena memang sekali lagi dunia mobile itu lebih ke kepraktisan. Saya pun untuk pekerjaan profesional kadang-kadang di lapangan kan, kalau dari apa namanya, dari workflow-nya, saya motret untuk klien ketika di lapangan saya sudah selesai mengejepret, kemudian klien harus menunggu post production-nya, itu kan butuh waktu sekian hari kan. Nah, itu ada beberapa yang perlu untuk uh, ibaratnya apa ya, nge-share ke mungkin atasannya atau ke kliennya atau apapun lah itu. Usahakan hasil foto tersebut kita sempatkan edit di smartphone. Jadi ingat ya, untuk pekerjaan profesional pun saya menyempatkan diri di lapangan untuk ngedit, ngerapiin kira-kira hasil akhirnya seperti ini nih. Mungkin biasanya ini ya, biasanya ya klien itu suka request 5 foto Mas, boleh nggak buat laporan ke bos nih? Oh boleh Mas, silakan tunggu sebentar ya. Saya biasanya break mungkin 10 menit, saya utak-atik di Snapseed apa di Adobe. Begitu sudah selesai, saya share ke WhatsApp atau ke Google Drive supaya klien bisa punya bayangan ini adalah hasil akhirnya nanti. Kalau misalkan untuk apa namanya, keperluan pekerjaan atau profesi, saya masih lebih prefer di desktop apa di laptop, karena memang pilihannya lebih banyak ya. Untuk penjagaan kualitasnya pun kita bisa sangat detail di komputer. Jadi jawabannya silahkan dilihat untuk keperluan apa. Kalau memang keperluan untuk pribadi, fokus di smartphone, tapi kalau untuk pekerjaan atau untuk sesuatu yang lebih serius, silahkan rapikan di komputer. Itu aja sih, Mas. Oke, menarik ya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Tadi kalau Iya, Instagram berarti mungkin Instagram bisnis atau Instagram sendiri mungkin udah beda lagi ya Mas, kalau kita iya. mau mengedit fotonya udah beda lagi. Toh Oke, nanti itu kan menarik Mas. bisa apa Ah, namanya, ah, bisa ah. berputar sendiri, Mas, ketika nanti kita sudah selesai Hmm, post hmm, pro pun, kita naikin ke hmm. Instagram sudah selesai. Toh begitupun Ya, ya. ternyata kalau kita ngedit di lapangan sekalipun ternyata, hasilnya bagus nih, itu bisa jadi Hmm, point of reference ketika kita mengerjakan di komputer. Oh ini target gambar apa, hmm, warna dan kontrasnya seperti ini nih. It hmm, hmm. either way semuanya, saling membantu kok, Mas. Oke, menarik ya Mas. Sebenarnya ada Mas Jason tadi mungkin bertanya, udah lama nggak ketemu Mas Jason dengan Mas Valdi ya. Oke. Oh oh iya iya. Iya, Jason. Mungkin kenalannya Mas Valdi. Iya Oke, dong, pasti berikutnya kenal. pertanyaan dari Mas Fabio Adrian Erlangga. Cara Oke. pakai mode manual atau mode export di smartphone bagaimana, dan cara aturnya gimana ya Mas Valdi? Saya baru dengar nih mode manual. Atau mau dijelaskan Mas? Nah, di smartphone, terutama smartphone yang baru-baru ya, itu ada beberapa yang sudah dengan murah hati menyediakan mode expert atau mode manual. Saya ingat di eh, apa di Xiaomi Redmi Note saya yang lama pun
dia sudah ngasih cuman terbatas sekali. Terus kemudian di apa ya, LG V20 saya juga dia juga menyediakan feature manual atau mode mode manual gitu. Sebetulnya kalau ditanyain bagaimana caranya, itu kita kembali ke teknik fotografi yang sudah kita pelajari aja. Misalkan gini, teman-teman kalau misalkan sudah tahu gunanya shutter speed apa ya, gunanya ISO apa ya, gunanya kita merubah white balance apa ya, itu kita bisa pergunakan. Kalau misalkan teman-teman nggak yakin, kalau buat saya nih ya, untuk segala macam bentuk pemotretan di HP apa smartphone dan keperluannya untuk uh, sosial media, stick to the regular mode aja atau di mode yang dasar aja. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, pengen mencoba, sebetulnya yang paling pas itu adalah nyalain HP di sore hari. Jadi pas udah temaram, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, nyalakan mode manual. Kemudian itu ada slidernya biasanya tuh di mode speed shutter. Geser aja slider tersebut. Kalau dia semakin gelap, artinya speed shutternya dipercepat. Artinya dia makin cepat. Kalau kita geser slidernya, dia gambarnya makin terang, artinya kita memperlambat speed shutternya. Begitupun dengan ISO. Ketika kita geser makin terang, artinya kita menambah ISO sensitivity dari si smartphone kita. Dan sebaliknya kalau kita slide ternyata dia makin gelap, artinya kita baru saja menurunkan sensitivitas dari si ISO tersebut. And so on and so on. Seperti yang saya bilang lagi, balik ke poin yang tadi lagi, kalau teman-teman nggak latihan, teman-teman nggak coba, teman-teman nggak akan tahu hasil akhirnya dari apa. Ingat, ketika kita mencoba yang tadi, jangan cuma diliatin aja, jepret aja, kemudian catat. Nah nanti teman-teman bisa lihat tuh, kadang-kadang ada kamera atau smartphone yang masih dengan murah hati menyimpan data EXIF, pencet detail di galerinya itu keluar tuh biasanya tuh, pakai speed berapa, ISO berapa, itu keluar semua tuh. Nah, nanti kalau teman-teman sudah tahu tuh dari beberapa hasil jepretan coba-coba tadi, oh caranya begini, oh kalau saya speednya dicepetin keluarnya begini, kalau saya speednya dilambatin keluarnya begini. Ya nanti kalau misalkan saya jelasin semuanya, ini bisa jadi kelas yang berbeda lagi, Iya, Mas. Cuman teknis banget ya Mas ya. iya, basicnya itu aja gitu. Kalau teman-teman masih penasaran mau coba, slidernya aja naikin turunin tuh. Wah nih jadi gelap nih kayak gini nih. Artinya saya baru saja mempercepat speed shutter. Kayak gitu. Oke, menarik ya Mas ya. Jadi kadang kita nggak tahu nih, ya karena udah ada tinggal langsung live fokus atau langsung tinggal jepret-jepret aja kan Iya, udah difilter oleh kamera kan ya bagus. Tapi ternyata memang ada mode expert yang bisa dilusuri lebih lanjut, di yes. otak-atik sendiri ya Mas ya, namanya itu ya. Iya. Dan butuh kesabaran mungkin ya Mas. Iya banget banget. Oke, ini pertanyaan terakhir dari teman kita jauh-jauh dari NTB. Namanya sih open source ya Mas ya. Wih, Apakah ada standar jumlah pixels ketika upload ke Instagram atau Facebook biar gambar tidak pecah, baik smartphone maupun kamera digital, Mas? Ada pengalaman mungkin, Mas? oke. Ini sekaligus saya mau mengingatkan teman-teman kembali bahwa megapiksel itu sebetulnya hanya marketing tools ya. Jadi kalau misalkan HP saya 64 megapiksel, HP saya 40 megapiksel, HP saya 100 megapiksel, and so on and so on. Itu bukan berarti patokan bahwa kamera kita itu punya hasil yang terbaik, bukan. Eh, Penjelasannya lebih teknis lagi bahwa sensor lah dan lensanya yang lebih berjasa dibandingin hitungan megapikselnya itu sendiri. Jadi eh, menjawab pertanyaan yang tadi teman kita si open source ini, Instagram, Facebook, Twitter dan yang lainnya itu hanya meminta, ini digarisbawahi ya, meminta pixel yang sangat sedikit ketika kita mau menaikkan foto atau gambar yang kita mau share ke orang lain. Jadi megapiksel gede-gede itu nggak perlu sebetulnya. Yang penting cari celah di mana kita bisa foto yang baik,
Terus tadi poin yang di presentation saya tadi, pencahayaannya bagus. Ketika pencahayaan bagus, mau HP yang jelek pun hasilnya juga bagus. Tapi kalau sebaliknya, kalau pencahayaannya buruk, gelap segala macam, mau kita pakai HP yang mahal sekalipun, ya hasilnya tidak akan maksimal. Nah ini kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, kira-kira berapa pixel yang ideal, saya balikin lagi aja ke teman-teman. Di pasaran sekarang layar HP yang paling banyak itu berapa sih? Rata-rata biasanya di Full HD atau di HD aja. Full HD itu sisi sisi pixelnya itu kan 1080. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman mau upload ke sosial media teman-teman, itu jangan lupa bahwa sisi paling kecilnya itu jangan kurang dari 1080 pixel. Itu mencegah gambar eh, kualitasnya berkurang lah kalau dilihat di layar HP. Lebih boleh nggak Mas? Boleh, boleh banget. Tapi jangan berlebihan juga gitu, karena percuma nanti sama si sosial medianya di resize lagi supaya dia bisa sesuai. Kalau teman-teman penasaran supaya feeds-nya cantik di Instagram itu uh, crop aja pas di 1080 kali 1080. Itu akan sangat ideal. Jadi ketika mau bikin triple post kayak yang tadi contoh yang saya udah kasih, itu pakailah panduan atau rasio tadi 1080 kali 1080 pixel. That's more than enough. Oke, oke, menarik ya Mas ya. Jadi memang kadang kita termakan dengan marketing, wah bagus nampak, seterusnya Iya, dan seterusnya. Akhirnya kita terlena, baru beli HP 6 bulan udah ganti lagi, udah ganti terus. iya. Nah, Jadi akhirnya nggak konsumtif, habis-habis juga Mas. jadi Iya, konsumtif kan gitu. Padahal kalau iya. dipikir-pikir ya, eh, megapiksel besar itu justru berguna pada saat kita mau ngeprint, Mas. Oh malah gitu ya Mas ya, bukan Iya, bukan sedangkan menampakkannya ya, enggak ya. konsumsi kita sekarang lebih banyak ke digital, sedangkan kita Hmm, ngeprint itu bisa dihitung pakai jari. Jadi sebetulnya betul betul. eh, kita lihat aja gitu, kan sekarang banyak tuh orang yang review HP kan ya Mas ya. Hmm, Lihat aja hmm, dia hmm. dia pakai sensor apa, kemudian lihat review yang lainnya, oh ini sensornya bagus nih. Ya itu jadi Hmm, rujukan kita jadinya. oke. Jangan terpaku sama wah ini megapikselnya gede gitu udah pasti bagus. Tunggu dulu, sensornya pakai Hati-hati ya Mas apa, ya. lensanya pakai Oke. apa, semua dari situ. Wah, menarik nih ya teman-teman classmates, paparan, diskusi, sharing-sharing dari Mas Fali. Namun eh, sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia Timur sekarang sudah lebih dari pukul ya hampir jam 11 mungkin ya. Eh, Waduh. iya, tapi teman-teman ini tetap tetap memperhatikan dan tetap apa ya sampai akhir Mas. Dan mungkin sebagai penutup nih untuk teman-teman classmates ini Mas Faldi bisa memberikan sedikit motivasi atau sedikit tips-tips nih Mas dalam mengupgrade foto kita di sosial media. Monggo Mas. Oke, yang pertama saya nggak pernah berhenti untuk mengencourage teman-teman ya nih, atau menyemangati teman-teman supaya untuk latihan, latihan, dan latihan. Kenapa? Karena sebetulnya kita sudah dimudahkan dengan keberadaan smartphone yang punya kamera bagus. Jadi udah nggak ada alasan tuh, aduh pakai kamera berat, aduh ini nggak bisa itu nggak bisa, enggak. Karena kita tiap hari pegang smartphone, so latihanlah dari situ. Eh, kita bisa motret kita di halaman depan rumah atau pas keluarga kita lagi ada bikin makanan atau lagi masak atau misalkan latihan motret anak kita, itu semua bisa dilakukan kapanpun. Jadi nggak ada alasan lah supaya kita terus latihan. Kemudian yang kedua, hasil karya itu akan keren kalau kita bikin sendirian, tapi akan tambah maksimal kalau kita bikinnya bersama. So, jangan ragu untuk mengajak orang-orang di sekitar kita supaya latihan bersama. Makanya tadi saya bilang foto gorengan tadi itu jadi keren karena saya dibantu dua kamera, uh, bukan kameranya malah si smartphone-nya aja. Saya cuma butuh si smartphone-nya mereka itu nyala di posisi yang saya inginkan. Jadi produksi-produksi foto-foto cantik atau cantik itu tidak dikerjakan sendirian, tapi butuh teamwork. Jadi bangunlah teamwork sebagus mungkin supaya
hasil fotonya juga maksimal. Kemudian yang terakhir adalah mengenai digital presence tadi. Sadarkanlah diri Anda dan teman-teman sekitar bahwa kita hidup di zaman di mana pemberitaan atau berita itu jadi mudah sekali diterima sama orang dibandingkan kita menyebar sesuatu yang jelek, mendingan kita menyebar sesuatu yang bagus, yaitu adalah foto-foto kita. Jadi dengan meningkatkan skill kita sudah membantu mendinginkan sosial media dari berita-berita yang harusnya nggak patut kita dengar lah. Ya itulah apa fungsinya kita sebagai masyarakat, kita hadir di dunia maya itu juga sama seperti itu, harus jadi orang baik lah ibaratnya. Gitu sih Mas. Oke, menarik. Mungkin pengen ngobrolin mungkin sampai semalam suntuk ya Mas kita, karena waktu juga terbatas. Mas Faldi mungkin juga istirahat. Jadi teman-teman nanti bisa mungkin lihat karya-karya Mas Faldi di mana Mas? Di Instagram Mas, bisa Ya, di-mention. bisa di valdip_7, ada di materi saya juga itu. Kalau Oke, misalnya oke nanti di-share ya. ya untuk Oke, teman-teman yang jadi, sama bisa itu silahkan follow saya. ya, Eh, ya, saya kadang-kadang suka sharing yang aneh-aneh juga di situ, yang aneh-anehnya tapi oke, lebih kepada hal-hal kreatif supaya teman-teman juga kepacu ya. Ini jangan saya doang yang keren tapi yang lain juga harus keren lah pokoknya. oke, siap. Sebelumnya terima kasih Mas Faldi atas waktunya. Teman-teman nanti bisa langsung terima kasih kepada Mas Faldi di kolom YouTube kita, Facebook kita. Mungkin bisa dada-dada Mas Faldi buat teman-teman classmate. Terima kasih Thank you yang so sudah much hadir. buat teman-teman yang udah Sama-sama dari Mas. Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih Mas Faldi. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Dadah Mas. Ya, Oke, baik teman-teman classmate. Tidak terasa sudah sejam lebih ya kita bersama di kelas bersama sharing kali ini tentang mengupgrade foto kita di sosial media. Dan tentunya tadi materi akan kita share lagi di grup WhatsApp. Dan teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita di kelas bersama kita, atau Facebook kelas bersama kita juga. Nanti untuk YouTube silahkan ditekan loncengnya untuk ada notifikasi kelas-kelas sesi-sesi yang menarik. Kelas-kelas yang mungkin membahas hal-hal yang mungkin akan dekat dengan kehidupan kita, baik sebagai pendidik, ataupun mungkin kita sebagai orang tua, ataupun kita sebagai masyarakat. Saya Giri Lumakto mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, bila kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Terima kasih teman-teman classmate yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.